Hey guys, balik lagi sama gue di channel ini. Kali ini, gue mau bahas sesuatu yang personal banget, tapi gue yakin bakal relate buat banyak dari kalian. Terutama yang masih muda atau yang lagi merencanakan apa-apa di usia awal 20-an. Gue sering dengar orang bilang, "Ah, lu masih muda, santai aja, nanti juga jalannya ketemu." Tapi menurut gue, justru di masa muda inilah kita punya license to learn. Izin buat gagal, buat coba hal gila dengan resiko yang relatif lebih kecil. Maksud gue, lo belum punya tanggungan keluarga, hipotek, atau karir yang udah fix banget. Jadi kenapa nggak ambil kesempatan itu? Nah, gue bersyukur banget sebelum umur gue ngeklik 20, gue nekat buat lakuin beberapa hal. Dan prinsip gue waktu itu sederhana. Bodo amat sama esiko. Toh yang paling buruk apa? Gue belajar. Dan bener aja, hal-hal ini yang akhirnya ngebentuk cara pikir gue dan buka pintu-pintu yang gue nggak sangka. Ini nih, 7 hal itu. 1. Gue jualan online modal nekat dan 0 rupiah. Sebelum ada TikTok Shop atau Instagram Checkout yang secanggih sekarang, gue iseng jualan aksesoris handmade. Gue nggak punya modal buat beli bahan baku banyak-banyak. Caranya, gue bikin 1 atau 2 sampel foto pakai kamera HP seadanya, terus pasang di media sosial plus forum jual beli. Sistemnya pre-order. Begitu ada yang order, baru gue beli bahannya, rakit, terus kirim. Profit per item kecil banget, tapi itu gue anggap bayaran buat belajar langsung tentang customer service, negosiasi, logistik, dan yang paling penting, mindset just start. Data dari Shopify bahkan bilang 90% kegagalan bisnis itu karena nggak ada permintaan pasar atau masalah marketing. Dan gue belajar itu langsung di lapangan dengan resiko hampir nol. Gue gagal jualan, ya cuma modal waktu dan tenaga, tapi pelajarannya nggak ternilai. 2. Gue ngeghosting kampus buat ikut kursus skill spesifik yang nggak ada di kurikulum. Ini kontroversial, tapi gue lakukan. Waktu itu gue kuliah, tapi gue nemu passion gue di dunia desain grafis dan copywriting. Dosen ngajarin teori, tapi prakteknya jadul banget. Akhirnya, gue bolos yang santun, alias prioritasin tugas kuliah seperlunya, lalu gue habisin waktu buat ikut kursus online di platform kayak Skillshare atau Coursera. Gue belajar software desain lewat tutorial YouTube sampai otak gue mau meledak. Hasilnya, di umur 19 gue udah bisa dapat klien freelance pertama. Menurut laporan World Economic Forum, skill-skill kayak analytical thinking, kreativitas, dan kemampuan teknologi adalah yang paling dicari. Dan seringkali, kampus ketinggalan kurikulumnya. Gue milih investasi di skill yang langsung bisa dijual. 3. Gue numpang tidur dan jalan-jalan ke tempat orang lain buat ngeliat dunia. Gue nggak punya duit buat traveling ke luar negeri, tapi gue punya teman atau kenalan di kota lain. Gue nekatin buat ngirim chat. Bro, gue mau main ke kotamu boleh nggak? Gue bisa numpang tidur di sofa, janji gue bantu bersih-bersih. Dan ternyata banyak yang oke. Dengan budget super minim, cuma buat transportasi dan makan seadanya, gue bisa keliling beberapa kota di Indonesia. Ini ngebuka mata banget. Gue ngobrol sama orang-orang dari budaya lokal berbeda, lihat peluang bisnis mereka, lihat masalah mereka. Ini kayak mini exchange program versi hemat. Psikolog bilang, exposure ke lingkungan baru itu ngingetin kita bahwa hidup nggak cuma satu pola, dan itu ngebuat kita lebih adaptif. Dan itu bener banget. 4. Gue bikin konten kreatif yang awalnya jelek dan malu-maluin. Gue mulai bikin blog dan channel YouTube yang isinya campur aduk. Kameranya goyang, editing ala kadarnya, suara ada noise. Tapi gue tetap posting. Prinsip gue, biarin aja jelek, yang penting keluar. Dan itu adalah sekolah terbaik. Gue belajar algoritma, belajar bikin thumbnail yang clickable, belajar bikin skrip yang engaging. Dari yang ditonton 10 orang, yang 9 diantaranya teman sendiri, lama-lama nemu audiens. Proses ini ngajarin gue tentang konsistensi dan berani tampil. Ada konsep di dunia kreatif namanya The Gap oleh Ira Glass. Di awal selera kita tinggi, tapi skill kita rendah. Satu-satunya cara nyelipin gap itu ya dengan produksi massal. Bikin, bikin, dan bikin. Sebelum 20, gue udah nyobain fase jelek itu, jadi gue nggak insecure lagi buat berkembang. 3. Gue ngobrol dan nanya langsung ke orang-orang yang gue kagumi. Gue follow beberapa profesional di LinkedIn atau Instagram. Daripada cuma jadi silent follower, gue coba berani DM atau email. Isinya singkat, sopan, dan spesifik. Misal, Mas, gue lihat project Mas di bidang XYZ.
Keren banget. Gue lagi belajar ini juga. Boleh minta saran resource pertama yang harus gue pelajari apa ya? Gue kira bakal diignore. Tapi ternyata 7 dari 10 orang yang gue tanyain itu membalas. Bahkan ada yang akhirnya jadi mentor informal. Jaringan atau networking itu bukan cuma tambahin kontak, tapi beneran membangun hubungan. Menurut penelitian, hampir 80% lowongan kerja diisi lewat jaringan. Dan gue mulai jaringan itu dari umur 18 tahun, bukan pas udah lulus dan desperate cari kerja. 4. Gue nabung dan investasi dalam bentuk eksperimen. Nabung buat beli game? Ya, dulu. Tapi gue juga nyisihin buat nabung untuk investasi dalam pengetahuan. Maksud gue beli buku, beneran buku, bukan cuma PDF bajakan. Gue bayar masuk seminar murah, atau gue subscribe platform belajar. Tapi yang lebih ekstrim, gue alukin sebagian kecil uang jajan buat coba investasi reksadana dan saham di aplikasi. Jumlahnya cuma cukup buat beli sepiring bakso. Tujuannya bukan jadi kaya mendadak, tapi biar gue ngerasain sendiri naik turunnya pasar, biar gue belajar emotional control. Jadi pas umur 20-an nanti dan punya duit lebih, gue udah nggak gegabah. Data dari OJK aja bilang, investor muda pasar modal meningkat tajam, tapi banyak yang gagal karena cuma ikut-ikutan. Gue pengen gagalnya pas modalnya kecil, biar pas modal gede udah lebih pintar. 7. Gue belajar bilang tidak dan jaga kesehatan mental. Ini mungkin yang paling abstrak, tapi paling krusial. Di usia remaja, pressure buat ikut arus teman, buat masuk komunitas tertentu, atau buat ngelakuin hal yang gue nggak suka itu besar. Sebelum 20, gue belajar ngeidentifikasi mana yang beneran gue mau dan mana yang cuma karena takut dikucilkan. Gue berani bilang tidak buat nongkrong yang nggak perlu, buat tugas kelompok yang nggak adil pembagiannya, bahkan buat oportunitas yang kelihatan keren tapi nggak sejalan sama nilai gue. Gue juga mulai aware sama tanda-tanda burnout. Gue baca artikel dari sumber kayak Alo Dokter atau Into the Light tentang kesehatan mental anak muda. Dengan belajar jaga batasan, gue ngelatih otot prioritas. Ini nenak banget pas dunia kerja yang chaos nanti. Kesimpulan. Jadi guys, inti dari semua ini bukan tentang prestasi gue, tapi tentang mindset bodo amat sama resiko dalam konteks yang positif. Masa muda itu adalah sandbox, tempat kita bisa main, coba, error, tanpa harus ngerusak sistem utama hidup kita. Dari 7 hal tadi, benang merahnya cuma satu, action. Jangan nunggu perfect, jangan nunggu modal banyak, jangan nunggu ijazah. Mulai dari yang bisa dilakuin sekarang dengan apa yang ada di tangan lo. Resiko terbesarnya cuma rasa malu dan capek, 2 hal yang bakal hilang dan digantikan sama pengalaman dan kepercayaan diri. Gue bersyukur banget gue lakuin itu semua sebelum 20. Bukan karena gue hebat, tapi karena gue kasih diri gue izin untuk gagal lebih awal. Dan lu pun bisa. Mulai dari satu hal kecil yang bikin lu penasaran. Udah, bodo amat sama resikonya. Yang penting belajar. Kira-kira dari 7 hal tadi, mana nih yang pengen banget lu coba? Atau mungkin lu punya pengalaman nekat lain sebelum 20. Share di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe buat konten-konten yang lebih relatable kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue pamit. Peace out.